Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan ketiga. Minggu yang lalu kita telah bahas tentang perundang-undangan K3 dan jenis-jenis hajat. Bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis hajat di tempat kerja dan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh hajat tersebut. Kemudian dari hajat-hajat yang kita temui, kita harus menentukan cara pengendalian hajat, tapi tetap dengan adanya pengawasan atau pengontrolan, dengan tujuan adanya pengontrolan tersebut dapat melindungi tenaga kerja, kemudian menjamin sumber produksi agar dipakai secara aman dan efisien, dan menjamin proses produksinya berjalan lancar. Pada kali ini materinya kita akan lanjutkan tentang insiden dan eksiden. Apa sih yang dimaksud dengan insiden dan eksiden itu? Biasanya di tempat kerja kita sudah terbiasa mendengar insiden dan eksiden. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang insiden dan eksiden, kita masih minggu yang lalu kita bahas tentang danger. Nah, danger ini kebalikan dari aman ya. Kalau danger itu adalah kondisi bahaya, sedangkan aman itu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai, dan ini adalah lawan dari bahaya, itu safe. Nah, ini adalah danger kondisi bahaya, yang dimana pada gambar A itu adalah accident, kemudian yang gambar selanjutnya adalah insiden. Definisi insiden: kejadian tidak terduga yang berpotensi mengakibatkan suatu cedera atau kerugian apabila terjadi sedikit saja perubahan situasi di waktu yang sama. Ini dikenal juga dengan near miss. Definisi insiden itu kejadian tidak terduga yang dapat menimbulkan segala bentuk kerugiannya berupa gangguan fisik pada individu, baik itu cedera atau penyakit, kerusakan pada properti, kebangkrutan bisnis, atau kombinasi dari semuanya. Kemudian kita bahas tentang kesehatan, derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologis individu, yaitu the degree of psychological well-being of individual. Jadi bukan hanya fisik saja yang terlihat sehat, tapi juga secara kejiwaan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja, yaitu yang pertama adalah beban kerja. Beban kerjanya dibagi dua, secara fisik dan mental. Kalau secara fisik, seperti contohnya beban kerja pada suatu perusahaan 6 jam kerja. Tapi misalnya secara mental, meskipun secara fisik sudah selesai, tapi secara mental dia bekerja terus, itu akan menambah beban kerja gitu. Kemudian dari lingkungan kerjanya, kita sudah bahas minggu yang lalu tentang hazard tempat kerja, yaitu terdiri dari fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikologi. Jadi kalau misalnya lingkungan kerjanya aman dari hajat-hajat tersebut, maka tenaga kerjanya akan menjadi sehat dan nyaman. Kemudian kapasitas kerja. Kapasitas kerja terdiri dari keterampilan, kesegaran jasmani dan rohani, status kesehatan atau gizi, usia, jenis kelamin, dan ukuran tubuh. Nah, kapasitas kerja ini sangat berpengaruh kepada hasil kinerja yang akan dihasilkan, di mana misalnya usia muda dengan usia tua akan menghasilkan produk yang berbeda. Kemudian jenis kelamin, dari perempuan dan wanita itu juga akan menghasilkan produksi yang berbeda. Status kesehatan juga berpengaruh, misalnya dia dalam keadaan sakit atau sehat, itu juga akan mempengaruhi produksi kerja. Keterampilan juga
akan pengaruhi hasil kinerja, di mana keterampilan si A itu lebih tinggi dari keterampilan si B, juga akan mempengaruhi produktivitas hasil kerja. Kita telah mengetahui apakah mempelajari insiden dan eksiden, di mana keduanya itu punya perbedaan makna, di mana kalau insiden itu hampir celaka ya, hampir celaka. Kalau eksiden itu kejadian yang sudah menimbulkan kerugian baik materi ataupun fisik, bahkan bisa menyebabkan kematian. Identifikasi bahaya. Jadi sebelum memulai suatu pekerjaan harus dilakukan identifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui potensi bahaya dalam setiap pekerjaan. Identifikasi bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan dan safety department. Kemudian, identifikasi bahaya menggunakan teknik yang sudah baku seperti checklist, GSA, GSO, what if, HACCP, dan sebagainya. Semua hasil identifikasi bahaya harus didokumentasikan dengan baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Identifikasi bahaya dengan catatan di sini bukan hanya pengawas atau safety department, tapi semua tenaga kerja. Setiap tenaga kerja itu semua punya peran dalam mengidentifikasi bahaya. Kemudian dalam pekerjaan itu pasti ada risk, karena di mana tenaga kerja bersinggungan dengan suatu pekerjaan akan menimbulkan risk gitu ya, atau resiko yang akan menimbulkan kerugian dan suatu bahaya. Kemudian ada the chance of loss or gain. Jadi di sini kesempatan untuk kehilangan. Jadi untuk menentukan resiko membutuhkan perhitungan antara konsekuensi atau dampak yang mungkin timbul dan probabilitas atau likely yang biasanya disebut sebagai tingkat resiko atau level of risk. Ya, kita lihat di sini adalah orang yang sedang menyeberang, dia pasti resikonya akan terjatuh. Tapi ada orang yang risk care. Risk care itu tidak peduli dengan risiko yang akan terjadi gitu. Kemudian di sini kita bahas risk analysis. Jadi sebelum kita lanjut menganalisa risiko, kita akan bahas dulu satu-satu. Risk analysis itu adalah perkiraan kuantitatif dengan teknik matematik menggabungkan konsekuensi dan frekuensi insiden. Nah, kita lihat di sini konsekuensi atau akibat atau keparahan. Kita bisa membuat diagram seperti ini ketika tempat kerja. Misalnya pekerjaannya itu selalu di sini ada sering, ini kemungkinan ya, kemungkinan terjadi celaka itu misalnya selalu, sering, kadang-kadang, jarang, sangat jarang. Kemudian dikalikan dengan konsekuensinya, konsekuensi atau akibat atau keparahan. Sebagai contoh, dalam perusahaan itu ada tangga yang selalu menimbulkan tenaga kerja itu jatuh. Selalu, kemudian dia hanya membutuhkan P3K, membutuhkan obat-obatan, misalnya hanya obat merah atau hanya perlu dipijit, itu berarti dia dalam kategori rendah atau kuning ya. Kemudian kita berikan contoh lagi di sini. Ada satu tangga yang mungkin sangat jarang terjadi kecelakaan. Berarti pengaliannya di likely di sini ya. Tapi rendah sekali
konsekuensi atau akibat orang terjatuh, berarti dia masuknya masih zona hijau, masih aman berarti ya, berarti tangga tersebut berarti tidak menimbulkan bahaya. Nah, misalnya tangga itu jarang menimbulkan keparahan, tetapi jarang kemungkinan orang untuk jatuh ya, tapi karena jarangnya, sekalinya ada yang terjatuh di dalam tangga tersebut, kejadiannya fatal, lebih dari satu gitu ya. Jadi misalnya mengakibatkan patah kaki atau mengakibatkan cedera kepala, maka dia masuk dalam kategori merah gitu ya. Dalam kategori merah berarti dia tinggi sekali, berarti tangga itu ada yang salah dalam konstruksinya. Ini adalah kategori-kategori. Jadi misalnya kecelakaan sering, tapi hanya satu fatal, maka dalam kategori tinggi atau merah. Lebih dari satu, tinggi sekali. Tapi misalnya kadang kemudian hanya memerlukan medical treatment ya, pengobatan yang misalnya dia harus datang kontrol 1 kali atau 2 kali, berarti dia dalam kategori biru. Itu adalah contoh dari analis resiko. Apa yang mempengaruhi dari bahaya pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, yaitu kita lihat dari sifat pekerjaannya. Dari sifat pekerjaannya, apakah dia memiliki resiko tinggi? Misalnya kita bekerja di bidang radiasi, maka faktor resikonya adalah menyebabkan adanya mandul atau kanker. Kemudian lokasi kerja antara radiologi dan radiologi dan kedokteran nuklir atau radioterapi itu memiliki resiko yang berbeda-beda. Kemudian ada potensi bahayanya di tempat kerja. Kemudian potensi kualifikasi kontraktor, pekerjaannya simultan, lamanya pekerjaan, kemudian yang terakhir itu pengalaman dan keahlian kontraktor. Ini bisa pengalaman dan keahlian radiologi ya. Nah, di sini ada 5 gambar. Kita telah membahas apa itu insiden, accident, kemudian hazard, kemudian danger. Mana di antara gambar tersebut yang termasuk dalam apakah dia aman, insiden, hazard psikologis, ataupun danger. Yang A ini adalah orang yang tidak fokus dalam mengangkat besi sehingga temannya terkena di bagian kepalanya. Maka dia masuk dalam kategori accident. Oke, kita lihat gambar yang selanjutnya, gambar B. Pegawai ini hampir terkena oleh dus yang jatuh di belakangnya. Maka kejadian ini disebut insiden. Kita lihat selanjutnya gambar C. Ini adalah gambar ibu hamil yang sedang merokok. Maka dalam kategori danger.